jadi 6, X-nya masih tetap 1. Jarak loadingnya deket. Udah 2 hari ini kita kayak gini. Halo teman-teman semuanya, selamat pagi, siang, sore, atau malam dimanapun kalian berada. Di episode kali ini, di uraian pekerjaan hari ini, pada intinya hari ini merupakan hari kebahagiaan para driver. Dan hari ini kita masih menceritakan cerita driver di dunia proyek atau di dunia tambang. Jadi hari ini loadingnya ada 5 unit mobil. Ada 5 unit, ekskavatornya ada 1. Jadi mau nggak mau kita keroyok eksanya, ya kan? Nah, untuk loadingnya itu loadingnya di sini dan dumpingnya di situ, bersebelahan. Makanya driver senang kalau yang beginian. Jaraknya dekat, unitnya banyak. Tuh, kalian tengoklah, udah nunggu 2 di belakang. Belum lagi 1 datang lagi tuh. Apa nggak senang driver? Belum lagi nyusul lagi mau masuk antrian. Nah, udah jelas 3 di belakang nunggu. Oke, kita lagi loading. Masuk lagi 1. Inilah POV dari tempat bongkar. Bongkar di sini, muatnya di situ. Deket kan? Deket, di sebelahan. Cuman mutar, kita harus mutar. Karena kalau nggak mutar nggak mungkin kan kita nabrak tanggul ini. Itu John. Seneng nggak tuh? Jadi itu guys, unit 5 tambah 1 lagi deh, unitnya jadi 6. Unitnya jadi 6, eksanya masih tetap 1. Jarak loadingnya deket. Bisa dipastikan seluruh drivernya pada ngebut semua sampai ke lokasi bongkar. Habis bongkar terus ngebut lagi ngejar ke tempat antrian. Biar apa? Biar bisa istirahat lah, ya kan? Kurang apa lagi coba? Unit pakai AC, ngadem lah, istirahat nyantai buat antrian, ya kan? Tahu-tahu nanti udah sore balik, jam kerja habis balik, apalagi besok. Ini by the way, ini dari kemarin udah kayak gini. Jadi pokoknya driver tuh seneng lah kalau seandainya loadingnya kayak gini, unitnya banyak. Jadi nggak begitu terasa capek gitu, nah nggak begitu terasa capek kerjanya hari ini. Itu udah 2 hari ini kita kayak gini. Operator eksanya kita siksa terus, unitnya banyak terus. Lagi loading gitu. Sekarang posisi kita lagi ngambil antrian lagi, di posisi antrian lagi. Kebetulan material bagus, jadi hari ini itu nggak ada material yang lengket, sisa-sisa material yang lengket di bawah kita datang. Karena material bagus, hari ini tuh kita untuk melaminasi jalan, ya kan? Gitulah. Apa nggak ya seneng? Jarak deket, ya kan?
antrian yang panjang. Jadi sekali ngantri itu kemungkinan bisa 5 sampai 10 menit lah sekali ngantri. Habis itu damping nggak begitu jauh. Habis damping nanti masuk antrian lagi. Jadi lebih banyak lama antri daripada kerjanya. Gitu ya. Dari awal aku ngetek video ini sampai saat aku berbicara seperti ini aku udah antri yang ke ya. Kita bikin videonya di sela-sela ngantri kayak gini lah cuy. Mungkin kan sambil kerja ataupun kita tinggalin kerjaan kita bikin video. Oh ngamuk pengawas. Jadi sela-sela antrian ini kita bikin video. Nah aku tunjukin yang di depan lagi ya, yang ngantri ya. Nah itu guys, antri lagi, angkat satu. Nah, di belakang aku sudah ada yang mau datang lagi. Mana dia? Oh hilang dari spion. Bentar aku tunjukin. Nah tuh nampak kalian kan? Nah itu udah mau datang lagi. Jadi itulah kurang lebih aktivitas kerja hari ini. Dan kalian tahu ini sudah ada petanda alam. Langit sudah mulai gelap. Apakah artinya kita akan berhenti di setengah hari? Enggak, setengah hari udah lewat. Ini udah jam 13.39. Jadi Wak, banyak kawan-kawan aku dulu tuh yang bilang, kenapa sih keluar dari perusahaan yang lama atau dari tempat pekerjaan yang lama? Padahal kan udah enak, ruangannya ber-AC. Kalau dibilang ber-AC, di sini pun ber-AC ya kan Pak? Unitnya pakai AC, nggak pakai AC mampus lah kita. Gitu, itu satu. Yang kedua, kenapa aku keluar dulu dari perusahaan yang lama? Memang dulu aku kerjanya di perusahaan yang lama itu WFO, work from office, di kantor ya kan, di ruangan. Oke, di ruangan, nggak ada lapangan, adem. Tapi waktu aku habis tersita di situ semua. Aku gak bisa bangun usaha, gak bisa bangun bisnis, dan aku resign untuk mencari peluang supaya aku bisa berbisnis. Dan alhamdulillah setelah aku bekerja di sini, waktu aku banyak untuk bisa membuat bisnis dan membuat usaha sendiri. Kenapa John? Jadi kalau seandainya Tulen, siapapun lah bekerja di perusahaan ataupun sekalipun kalian jadi pejabat, jadi atasan ya, selagi kalian masih bekerja dengan perusahaan, selagi kalian masih makan gaji, makan upah dari perusahaan, kalian tetap pegawai. Sekalipun kalian adalah pejabat daripada perusahaan itu. Pejabat ya, bukan owner. Kalau owner lain gaji lah. Tuh. Nah, waktu selama aku bekerja di sini, aku bisa membangun usaha, aku bisa berbisnis. Nah, untuk kalau ada lagi yang nanya, udah punya bisnis, udah punya usaha, kenapa masih bekerja? Dari kerjaan inilah aku cari modal untuk mengembangkan bisnisku, untuk mengembangkan usaha-usahaku. Supaya apa? Kita kerja tuh, balik lagi yang aku bilang tadi, selagi kita masih kerja dengan orang, masih kerja dengan perusahaan, apapun itu perusahaannya, kalau masih makan gaji, artinya kita dipakai kerja selagi masih sehat. Kalau kita udah nggak sehat lagi, rugi perusahaan mengerjakan kita, mempekerjakan kita, kayak gitu. Jadi mindset yang katanya dulu harus jadi ini, pengen bekerja di sini situ segala macam, sudahlah, rubahlah dengan aduh ya Allah, jalan gelombang.
Rubahlah dengan mindset, pola pikir, membuka lapangan pekerjaan. Bukan bekerja di suatu perusahaan. Boleh bekerja di suatu perusahaan untuk kalian dapatkan modal, untuk kalian mencari pengalaman. Tapi jangan lama-lama, habis nanti waktu kalian. Kalian pernah nggak dengar ada seorang anak kecil, dia bilang apa? Dia bilang gini, aku lebih baik kehilangan masa mudaku daripada aku kehilangan masa tuaku. Aku kehilangan masa kecil aku daripada aku kehilangan masa depan aku. Artinya apa? Jadi dia lebih baik kehilangan masa bermainnya dengan teman-temannya daripada ia susah nanti di masa tuanya. Gitu cuy. Mau kalian kayak gitu? Mau kalian susah nanti di masa tua? Mau kalian nanti tuanya masih bekerja? Kalau aku kan apa? Susun dari sekarang. Kalau kita masih kuat, kalau kita masih sehat, cari rezeki, bangun usaha. Kalau sudah punya usaha, cari rezeki lagi, kembangkan usahanya, besarkan usahanya, biar kita nggak susah nanti di masa tuanya. Gitu. Boleh kalian, boleh. Walaupun pekerjaan kalian jangan lama-lama ya. Rubahlah mindset. Logikanya kayak gini nah. Mau nggak kalian tuh selamanya diatur orang? Pasti jawabannya enggak. Karena ada orang mau diatur orang. Pasti kalian pengen yang ngatur, pasti kalian pengen jadi bos, pengen ke bos gitu kan. Ya, sah-sah saja. Bangun usaha dari sekarang. Sorry ya, aku sambil kerja, sambil nyetir. Jadi, ya nggak apa-apa lah. Sambil nyetir, sambil bikin konten. Kayak gini pun cuan juga. Ini kan kerjaan juga. Pokoknya laki-laki selagi bisa ngasilin duit, kerjakan. Yang penting halal. Jangan pula kalian judol. Baik. Judol itu kan nggak jelas. Apalagi sekarang komentar-komentar netizen banyak pula iklan-iklan judol. Ah, benci kali aku gitu. Bagaimana lah, ada aja iklan judol di komentar-komentar YouTube tuh. Coba lah kalian tengok. Aku heran kenapa sih YouTube nih kok nggak apa deh ya, nggak disaringnya, nggak difilternya komentar-komentar yang berbau-bau kayak gitu. Judi-judi online itu aku sendiri muak ya. Setiap kali nengok nengok komentar netizen, banyak komentar yang sekali tengok judul semua. Sama gitu. Tolong dong kalau ada kawan-kawan yang bisa kasih tahu bagaimana caranya untuk ngilangin iklan judul, boleh komentar di kolom komentar di bawah, atau kalian DM di Instagram aku boleh juga. Instagram aku ada di bio, bisa kalian hubungin, kasih tahu caranya gimana. Mending John, sikit-sikit nengok iklan judul, di komentar isinya judul semua gitu. Jujur aku bukan pelaku judul, bukan penggemar, dan aku merasa sangat jijik dengan judul tersebut. Iklannya di mana-mana, mau di Instagram kayak, mau di video reels kayak, mau di TikTok kayak, pokoknya semua yang di video-video short tuh udah habis semuanya, rata-rata ada iklan judul ya. Baik itu berbentuk watermark lah, ataupun macam-macam lah cara orang itu gitu ya. Siapa tahu kalian ada yang tahu caranya, cobalah kasih tahu, ya kan, saling berbagi lah ya gitu. Jadi sambil aku kerja kayak gini, sambil bikin konten lah, biar gak rugi, biar waktu pun gak rugi, bisa
bisa kita kerjaannya dapat, kerjaannya dikerjakan, kerjaannya selesai, cuan dapat, konten pun dapat. Itu berubahlah mindset kalian ya, berubahlah pola pikir kalian, biar kita sama-sama berkembang. Mumpung masih ada waktu, mumpung masih ada umur, mumpung masih ada kesempatan, bangunlah usaha. Gitu ya. Udah meleset nih omongan gue nih. Mulai dari nunjukin pekerjaan sampai sosok jadi motivator gitu ya kan. Tapi nggak apa-apa lah, saling berbagi ya kan. Oke John, terima kasih yang sudah mengklik video ini. Jangan lupa like, comment, dan subscribe-nya biar channel ini bisa terus berkembang. Dan sekian dulu vlog uraian pekerjaan kita hari ini. Nantikan di video-video selanjutnya dan jangan lupa tonton juga video-video yang lainnya. Oke, terima kasih. Bye-bye.